Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Nomor induk mahasiswa 1811 020117. Saya berasal dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dan juga berasal dari kelas 7 SPID, dan juga saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berkaitan dengan kemaritiman atau yang telah saya teliti dan juga saya buat, yang mana dari judul artikel tersebut yaitu sejarah komodifikasi perikanan pasar taman ikan baru di Pantai Puri Padang. Yang mana di dalam artikel tersebut terdapat pembahasan pertama yaitu abstrak namanya. Di dalam pembahasan abstrak ini itu terdapat pengertian yang mana Pantai Padang itu merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang berada di Kota Padang, dan juga terlebih dahulunya atau setelah pemerintah Kota Padang yang telah memoles dengan berbagai peningkatan dari segala sisi, yang dimulai dari kebersihan, kerapian ataupun kenyamanan, sehingga melengkapi sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya. Pada sebelumnya atau jika sebelumnya warga Kota Padang sendiri juga sedikit enggan berlibur ke destinasi ini. Sekarang siapapun yang datang ke Kota Padang akan merasa sangat rugi jika tidak menyempatkan diri ke Pantai Padang ini. Dan juga pada Pantai Padang ini memang semakin mempesona serta bersih dan tertata rapi. Dan juga para pedagang sendiri tersediakan di lokasi yang berjualan di sejumlah titik, yaitu sepanjang bahu jalan trotoar, dan diperlebar sehingga cukup memanjakan pejalan kaki ataupun anak-anak yang bermain, sehingga parkiran atau kendaraan juga sudah disediakan area khusus. Namun saat pengunjung membludak atau pesatnya para khalayak ramai yang berkunjung di pantai tersebut, aturan parkir sedikit dilonggarkan dengan boleh berparkir di pinggiran jalan, tapi tetap dengan peraturan oleh juru parkir atau sistem peraturan yang telah ditetapkan di sana. Dari pembahasan selanjutnya itu terdapat pendahuluan, yang mana dari pendahuluan ini terdapat pengertian yaitu perikanan yang terdapat di Taman Pasar Baru Ikan Pantai Puri Padang ini juga merupakan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan petani ataupun nelayan, juga sekaligus mendorong investasi dalam bidang perikanan. Dalam hal untuk menunjang pengembangan Taman Pasar Baru Ikan Padang ini, dan juga diperlukan dari prasarana yang telah ada atau yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Kota Padang tersebut. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan perikanan yang telah diatur, dalam proses perikanan tersebut juga diperlukan untuk penunjang dalam usaha, dalam hal pemasaran, dan juga dalam hal pengembangan ekonomi serta perikanan secara keseluruhan, terutama dalam menunjang perkembangan perindustrian perikanan yang telah ada di Kota Padang ini, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumber daya dalam perikanan yang seimbang dan juga merata, dan juga bergerak secara proporsionalitas atau konjungsionalitas. Perikanan yang ada di Taman Pasar Baru Pantai Puri Padang ini juga telah disediakan area bagi para nelayan untuk bisa diperjualbelikan hasil dari tangkapannya itu, dan juga dapat dimanfaatkan pihak koperasi dari perikanan, baik itu dalam bidang swasta ataupun dalam bidang usaha lainnya.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka diperlukannya melakukan kajian terhadap fasilitas perikanan yang ada di Taman Pasar Baru tersebut, terutama dapat berjalannya sistem perekonomian dan pemasaran yang ada, dan juga dapat berjalan dengan baik maupun lancarnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari para nelayan yang dapat dipasarkan dari hasil ikan yang telah ditangkapnya dari laut, khususnya untuk meningkatkan pendapatan dari daerah Kota Padang ini dalam hal perekonomiannya ya. Untuk pembahasan selanjutnya itu terdapat peta yang mana di dalam peta ini terdapat sistem tata letak tempat Taman Pasar Ikan Baru Pantai Puru Padang ini. Dan juga terdapat pengertian pemerintah Kota Padang atau Sumatera Barat dapat memfasilitasi puluhan nelayan dalam skala kecil di Pantai Padang juga guna menjual dan memasarkan hasil tangkapan dari pelelangan ataupun pemasaran, yaitu dari Taman Ikan Segar Purui namanya. Taman ini berupa bangunan yang terdiri dari atas 30 los ikan dan telah diresmikan pada Jumat 29 bulan 12 lalu. Kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, Eifit Nazmar, dikonfirmasi di Padang Minggu, dia menyebutkan tempat ini diperuntukkan untuk para nelayan dalam menjual hasil dari tangkapan, yaitu dalam keadaan segar dan dari seusai atau setelah dalam melaut. Oleh karena itu, sistem perikanan yang terdapat di pasar Taman Ikan Baru di Pantai Puri Padang ini juga merupakan hal prasarana yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dari petani ataupun para nelayan, dan juga sekaligus mendorong investasi di bidang perikanan tersebut dalam guna untuk menunjang pengembangan di Taman Pasar Ikan Baru di Padang ini, dan juga dapat diperlukan dukungan dari prasarana yang telah ada atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan perikanan yang telah diatur. Dan untuk pembahasan selanjutnya itu terdapat fasilitas fungsional, yang mana di sana terdapat poin A, yaitu tempat pemasaran ikan. Tentunya ada setiap dari ikan yang hasil kita dapat atau dari penilaian itu tangkapannya, tentu hasil dari ketangkapannya itu adalah tentu adanya tempat penjualan atau tempat pemasaran agar dari tangkapan ikan hasilnya itu dapat membuahkan hasil atau dapat diperjualbelikan, dan juga dapat hasil dari keuntungan dari perjualbelikan ikan tersebut. Dalam hal untuk peningkatan kegiatan operasional dari perikanan pasar Taman Ikan Baru Puri ini, di mana masa peningkatan ataupun pengembangan perikanan yang telah ada, kegiatan ini memungkinkan karena terjadinya potensi yang dikelola, yakni potensi Pantai Puri dalam hal perairannya, dan juga terdapat zona eksklusif yang terdiri dari berbagai macam ikan yang terdapat di pasar Taman Baru Ikan Puri Padang tersebut, dalam hal penunjang dari pengembangan dari keseluruhan kegiatan perikanan yang ada di pasar Taman Ikan Baru Puri. Maka fasilitas yang terdapat itu adalah tempat pasar baru yang dapat bisa diperjualbelikan dari hasil ikan tangkapannya dari para nelayan tersebut. Sejak terjadinya krisis moneter di Padang, pemerintah Kota Padang telah berupaya untuk menjadikan sektor perekonomian yang telah ada atau perikanan yang telah ada, dan juga merupakan salah satu dari primadona untuk negara, dan upaya tersebut telah dituangkan ke dalam industri dari hasil penangkapan ikan yang ada, sehingga diperlukan penanganan tangkapan ikan segar agar hasilnya dapat memenuhi standar yang operasionalitas atau di luar lokal ataupun di luar daerah. Baiklah, saya lanjut untuk pembahasan selanjutnya.
Di sana terdapat dari peninjauan dari klarifikasi perikanan itu juga dapat diharapkan untuk meningkatkan sektor kegiatan dari operasional perikanan tersebut, dan juga dapat digunakan dengan alat tangkap, walaupun itu alat tangkapnya sedikit, tapi alat tangkapnya itu juga berbentuk modern lah gitu kan, dan juga dapat meningkatkan hasil dari tangkapan yang nantinya bisa dimanfaatkan di kawasan pemasaran atau perindustrian yang belum tergunakan tersebut. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya di sana terdapat kesimpulan dari materi yang telah saya sebutkan di atas, di mana dari kesimpulan ini terdapat pengertian pemerintah Kota Padang telah berupaya dalam memfasilitasi puluhan dari nelayan skala kecil di Pantai Purui Padang ini guna untuk menjual dan memasarkan hasil dari tangkapan melalui pendirian, yaitu dari Taman Ikan Segar Purui namanya. Dan juga taman ini berupa dalam bentuk bangunan yang terdiri dari 30 los ikan dan telah diresmikan pada Jumat tanggal 29 bulan 12 lalu. Dari beberapa program dari pengembangan perikanan yang ada, di sana terdapat upaya dalam peningkatan kegiatan operasional dari perikanan pasar Taman Ikan Baru ini, dan juga pada masa yang akan datang dapat diperlukan rencana dari pengembangan perikanan ini atau perkembangan ikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang tersebut. Yang mana pada kegiatan ini memungkinkan bahwa tersedianya potensi dari perairan di Pantai Purui ini terdapat eksklusif dan yang terdiri dari ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat aktivasi atau aktivitas dari perikanan yang berada di lokasi tersebut masih kurang eksistensinya dalam hal peningkatan kegiatan operasionalitas terhadap peningkatan dari perikanan atau pelayanan yang ada yang masih kurang optimalitas. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan dari hasil artikel yang telah saya teliti. Di sini terdapat judul dari artikel tersebut, yaitu Sejarah Komodifikasi Perikanan Pasar Taman Ikan Baru di Pantai Purui Padang. Dan juga terdapat penyusunan oleh saya sendiri dan juga dosen pengampu, dan juga terdapat email saya sendiri, dan juga terdapat di sana abstrak. Ada di sana terdapat kata kunci, yaitu Sejarah Komodifikasi Perikanan Pantai Purui Padang, dan juga terdapat pendahuluan. Nah, di sini terdapat pembahasan, yaitu kondisi perikanan pasar Taman Ikan Baru Pantai Purui Padang, yaitu terdapat peta di mana tata letak tempat perikanan tersebut. Di sini terdapat fasilitas fungsional, yaitu terdapat tempat pemasaran ikan itu, dan juga terdapat program pengembangan perikanan pasar Taman Ikan Baru Purui Padang tersebut. Dan juga terdapat kesimpulan dari akhir dari materi di atas. Dan juga terdapat daftar pustaka atau sumber rujukan yang telah saya teliti atau saya ambil atau saya temukan dari media-media lainnya. Ini hasil dari gambar penelitian saya dengan narasumber dari dekat pasar Taman Ikan Baru Pantai Purui Padang tersebut. Ini dengan Bapak Dasmi. Ini bapaknya ini dia anak buah dari pakar dari sejarah Pantai Purui Padang tersebut.
Dan ini juga Bapak Doni, dia yang pandai atau yang tahu dari seluk-beluk dari hasil tangkap Taman Pasar Ikan Baru Pantai Pulau Padang tersebut. Ini saya sendiri yang sedang memegang ikan yang akan diperjualbelikan. Nah, ini ikan yang saya foto ini ya ikannya baru dapat dari sepulangnya nelayan dari melaut, yaitu terdapat beberapa ikan dari hasil tangkapannya, yaitu seginilah bentuk banyak atau tangkapannya yang dia dapat. Lumayan segar juga nih ini ikannya. Baiklah, dari sini dulu atau sekian terlebih dahulu dari hasil penyampaian yang telah saya jelaskan dari artikel yang telah saya teliti, dan juga saya tidak luput dari kesalahan yang mana saya juga berawal dari pembelajaran dari hal penerangan sistem pengorganisasian dalam perikanan tersebut. Dan saya undur kata apabila ada kata salahnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fauzi undur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.